Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Salatiga. Saya Setiawati ingin mempresentasikan refleksi dan implementasi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator Bapak Muhammad Gusti dan pengajar praktek Ibu Tri Eliawati. Ki Hajar Dewantara menyampaikan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara antara lain pendidik diumpamakan petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Petani harus merawat tumbuh kembang sesuai dengan jenis tanamannya. Petani hanya dapat menuntun tumbuh kembang tanaman. Petani tidak dapat mengubah kodrat tanaman. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik bertindak sebagai pamong dalam memberi tuntunan. Jadi di sini diartikan bahwa sebagai pendidik kita tidak dapat mengubah kodrat anak, tetapi kita dapat menuntun anak, diberikan kebebasan, namun kita sebagai pamong di dalamnya. Pendidikan yang menuntun untuk yang selanjutnya. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar anak dapat memperbaiki menjadi manusia yang seutuhnya. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, kodrat alam, dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan alam dan zamannya. Kekuatan sosio budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik atau menuntun kekuatan kodrat anak. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial. Selanjutnya tentang trilogi pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, di depan menjadi teladan. Ing madya mangun karso, di tengah membangun motivasi. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Itulah gambaran kita sebagai pendidik. Di depan kita harus menjadi teladan, di tengah kita harus memberikan motivasi, yang kalau di belakang memberikan dorongan kepada peserta didik kita. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang berpihak pada murid atau penerapan model pembelajaran yang berpusat pada murid.
Pengembangan keterampilan abad 21. Pengembangan keterampilan yang berfokus pada 4C: communication, collaboration, critical thinking, dan creativity melalui pembelajaran. Penanaman budaya gotong royong melalui piket kelas, kerja kelompok, kerja bakti kelas, Jumat bersih, dan lain-lain. Penanaman budi pekerti melalui pembiasaan dengan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya, penanaman budaya religius melalui kegiatan berdoa di awal dan di akhir pembelajaran, sholat duha, pembiasaan infak pada hari Jumat, pembacaan Asmaul Husna, dan lain-lain. Berikut demonstrasi kontekstual implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami. 1. Pembelajaran berpusat pada murid. Selanjutnya ada gambar pengembangan keterampilan abad 21 di mana anak merancang sebuah pistol yang dirangkai-rangkai. Selanjutnya, penanaman budaya gotong royong dengan melakukan kerja kelompok. Demonstrasi kontekstual implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya yaitu penanaman budi pekerti. Di dalam gambar tersebut, anak mulai belajar dan membiasakan diri untuk antri atau sabar menunggu giliran dalam menanti ayunan atau bermain ayunan. Jadi anak bergiliran, tidak berebut dan tidak menangis atau berkelahi. Selanjutnya, penanaman budaya religius. Anak dibiasakan sholat di dalam kelas, baik sholat duha maupun belajar sholat subuh. Tantangan dan solusi. Tantangan 1. Kurangnya pemahaman model-model pembelajaran. Di sini yang dimaksud adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, modernisasi yang menggerus budaya bangsa. Dengan adanya modernisasi, kian budaya bangsa semakin tidak terlihat. Selanjutnya, keterbatasan fasilitas yang memadai. Keempat, keterbatasan peran serta dari stakeholder yang ada. Yang terakhir, ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Untuk solusinya yaitu mengikuti pelatihan atau workshop yang relevan, belajar dari berbagai sumber yang ada, komunikasi dengan orang tua atau wali murid, selalu berpikir positif, terbuka dengan segala perubahan yang ada, selalu belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian, terima kasih. Matur nuwun. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.